Ya, kali ini kita akan belajar bersama materi pembuka pada mapel biologi siswa kelas 10 SMA. Materi apa itu? Jangan kemana-mana ya, tonton terus videonya. Lupa, tolong tekan subscribe dan klik lonceng loncengnya. Yuk belajar bersama. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai ruang lingkup biologi. Ini adalah materi pertama yang akan kalian pelajari ketika duduk di bangku SMA kelas 10 pada mata pelajaran biologi. Kita akan mulai dengan slide yang pertama. Ya, apa yang terlintas dalam pikiranmu saat mendengar biologi? Yuk, coba. Biologi. Apakah kemudian kamu membayangkan tumbuhan, hewan, atau mungkin organisme mikroskopis seperti virus dan amoeba misalnya? Yuk, kita pelajari bersama tentang ruang lingkup biologi. Secara harfiah, biologi terdiri dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bios berarti hidup, sedangkan logos berarti ilmu. Artinya, biologi berarti ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Adapun biologi memiliki struktur keilmuan, dan kali ini struktur keilmuan yang Mrs. angkat adalah struktur keilmuan menurut Biological Science Curriculum Study atau yang sering disebut dengan BSCS, di mana struktur keilmuan menurut BSCS meliputi 3 sudut pandang. Yang pertama adalah objek, yang kedua tingkat organisasi kehidupan, yang ketiga adalah ragam persoalan. Inilah yang kemudian dimaksud dengan ruang lingkup biologi. Struktur keilmuan menurut BSCS biasanya diwujudkan dalam bentuk kubus, di mana kubus ini memiliki 3 sisi yang tampak, yaitu ada sisi objek, sisi tingkat organisasi kehidupan, juga sisi ragam persoalan, di mana masing-masing sisi dibagi menjadi bagian-bagian yang berbeda-beda dari setiap sudut pandangnya. Kita akan bahas satu persatu. Karena itu, kita akan bahas tentang objek biologi, tingkat organisasi kehidupan, dan ragam persoalan biologi. Kita mulai dengan objek biologi. Objek biologi adalah semua makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup yang saat ini dikenal adalah sistem 5 kingdom dari R.H. Whittaker. Kingdom yang pertama adalah kingdom Eubacteria dan Archaebacteria, yaitu makhluk hidup mikroskopis yang tidak memiliki membran inti. Sering dikenal dengan sebutan prokaryotik. Contohnya ya bakteri, seperti sahabat baik kita yang ada di usus besar, yaitu Escherichia coli. Yang kedua ada protista. Protista ini meliputi protozoa, seperti amoeba misalnya, alga, seperti rumput laut, juga jamur protista. Sedangkan yang ketiga ada fungi atau jamur, yaitu kelompok jamur yang bersifat heterotrof, di mana heterotrof ini dia bisa sifatnya saprofit, bisa juga parasit. Yang keempat ada tumbuhan atau plantae, yaitu meliputi seluruh tumbuhan dengan kemampuannya yang berfotosintesis. Dan yang terakhir adalah animalia, yaitu hewan baik yang bertulang belakang atau tidak bertulang belakang. Jadi, kalian sudah cukup paham tentang objek biologi? Kita ulang bersama ya. Objek biologi ada 5. Yang pertama ada Eubacteria dan Archaebacteria, yang kedua ada protista, yang ketiga ada fungi, yang keempat ada plantae, dan yang kelima adalah animalia. Nah, karena objeknya adalah makhluk hidup, maka dari objek ini memiliki kekhasan atau memiliki ciri-ciri spesifik. Ciri yang pertama adalah di mana makhluk hidup itu tersusun atas sel, baik yang wujudnya uniseluler maupun multiseluler. Bakteri misalnya, bakteri masuk ke dalam kelompok uniseluler, berbeda dengan plantae yang memiliki tubuh multiseluler. Yang kedua adalah memiliki kemampuan untuk melakukan metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi dalam tubuh dalam rangka menjaga kestabilan fungsi tubuh. Misalnya seperti kita mengalami pembakaran atau oksidasi di dalam tubuh kita untuk bisa menghasilkan energi. Yang ketiga adalah tumbuh, berkembang, serta bereproduksi. Ini adalah khas dari
makhluk hidup, di mana makhluk hidup ini nantinya akan bisa bertambah besar, bertambah tinggi ketika tumbuh, kemudian mengalami perubahan pendewasaan pada saat berkembang, dan memiliki keturunan pada saat bereproduksi. Sedang yang keempat adalah beradaptasi juga menanggapi rangsang. Makhluk hidup memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sekaligus merespon rangsangan yang diterimanya. Kita ulang ya, kekhasan objek dari biologi yang pertama adalah tersusun atas sel, melakukan metabolisme, tumbuh, berkembang, bereproduksi, beradaptasi, dan menanggapi rangsang. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah sudut pandang yang berikutnya, yaitu tentang tingkat organisasi kehidupan, di mana secara berurutan dari yang paling sederhana ada tingkat molekul, naik ke tingkat sel, naik lagi ke tingkat jaringan, naik ke tingkat organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Untuk dapat memahami tingkat organisasi kehidupan, saya akan menyederhanakannya dengan seperti ini. Sel terdiri dari berbagai macam organel yang tersusun dari molekul-molekul yang saling bergabung satu sama lain. Sedangkan jaringan adalah kumpulan dari sel yang memiliki fungsi tertentu. Organ kumpulan dari jaringan, sistem organ kumpulan dari organ, individu adalah kesatuan dari sistem-sistem organ, populasi adalah kumpulan individu, komunitas kumpulan populasi, ekosistem adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup, bioma yaitu ekosistem di suatu wilayah tertentu, sedangkan biosfer adalah kehidupan di lapisan permukaan bumi. Organel misalnya, ini digambarkan titik-titik biru di tengah-tengah sel. Nah, kemudian yang namanya sel, ini contohnya adalah sel darah merah manusia. Sedangkan jaringan, contohnya di sini adalah jaringan kulit, di mana jaringan kulit tersusun dari ada jaringan epidermis, jaringan dermis, dan jaringan hipodermis. Ada organ dan sistem organ. Contohnya adalah organ itu ada organ hati, usus besar, usus kecil. Nah, di mana organ-organ ini kemudian bersatu membentuk sistem organ pencernaan. Nanti sistem organ ini akan membentuk yang namanya individu, atau di sini disebutkan organisme ya. Individu berkumpul membentuk populasi, populasi berkumpul membentuk komunitas, komunitas kemudian dia berinteraksi dengan lingkungan membentuk ekosistem, dan pada akhirnya yang terluas adalah biosfer. Jadi yang paling luas adalah biosfer, karena biosfer ini menggambarkan kehidupan makhluk hidup di seluruh lapisan permukaan bumi. Kita lanjutkan. Sedangkan ragam persoalan biologi itu meliputi biologi sebagai proses inquiry, sejarah konsep biologi, evolusi, keanekaragaman dan keseragaman, genetika dan kelangsungan hidup, organisme dan lingkungan, perilaku atau etologi, struktur dan fungsi, serta regulasi. Ini akan lebih bisa kita pahami ketika nanti kita mendapatkan kasus untuk bisa dilihat menggunakan kacamata biologi. Nah, mengingat begitu luasnya biologi, maka pada akhirnya biologi kemudian bercabang-cabang menjadi ilmu-ilmu yang lain. Seperti ada sitologi, yaitu cabang biologi yang membahas tentang sel, ada mikologi, ilmu biologi membahas tentang jamur, ada histologi, ilmu biologi membahas tentang jaringan, botani yang membahas tentang tumbuhan, zoologi membahas tentang hewan, virologi membahas tentang virus, genetika membahas tentang penurunan sifat, evolusi membahas tentang evolusi, morfologi membahas tentang struktur dari makhluk hidup, fisiologi membahas tentang fungsi dari organ-organ makhluk hidup, ekologi membahas tentang ekosistem, dan taksonomi membahas tentang struktur taksonomi dari makhluk hidup. Ini adalah sedikit dari banyak sekali cabang keilmuan biologi. Jadi dapat dikatakan bahwa biologi memiliki multidisiplin ilmu. Ini sangat penting ketika kita menghadapi fenomena-fenomena yang mungkin apabila dimasukkan ke dalam pikiran kita bisa sekali terpintas diarahkan ke arah-arah yang mungkin kurang logis. Nah, contohnya seperti yang ditunjukkan pada slide berikut ini, yaitu tentang kisah pohon menangis di Jember yang menghebohkan warga. Tidak sedikit warga yang kemudian mengambil air yang dikeluarkan oleh pohon ini dan dianggap sebagai air berkah. Tapi
Bagaimana kemudian kalau kita melihat dari kacamata biologi? Ya, kita lihat ada 3 sudut pandang ya tadi ya. Dari segi objek, kalau ada kasus nih, kalau ada kasus kisah pohon menangis, maka objeknya berarti adalah tumbuhan atau pelantai. Kemudian tingkat organisasi kehidupannya, karena ini yang dibahas adalah sebuah pohon, maka adalah individu. Sedangkan ragam persoalannya adalah berhubungan dengan struktur dan fungsi. Apabila dipelajari dengan cara lebih logis dan ilmiah, maka sebetulnya ketika ada fenomena pohon menangis sangat dimungkinkan terjadi karena adanya kelebihan air di dalam tubuh pohon itu sendiri sehingga si pohon ini mengeluarkan kelebihan airnya. Kadangkala kita bisa menyebutnya dengan gutasi apabila keluarnya dari ujung daun. Nah, setelah dicontohkan oleh Mrs. Tika seperti ini, silahkan kalian bisa mencoba ini. Bisa akan putarkan sebuah video. Silahkan tentukan objek, tingkat organisasi, dan ragam persoalan yang teramati dalam video, dan silahkan tulis di komentar untuk mendapatkan feedback dari Mrs. Tika. Yuk kita simak sebentar videonya, tidak lama durasinya. Ya, oke, diperhatikan baik-baik videonya. Ya. Tentukan objek, tingkat organisasi, dan ragam persoalan yang dapat diamati dari video. Sudah. Nah, jangan lupa tulis di komentar ya untuk mendapatkan feedback. Oke, materinya sudah selesai tentang ruang lingkup biologi. Semoga kalian bisa menyerapnya dengan mudah. Dan jangan lupa untuk terus dukung dengan cara klik like dan share. Assalamualaikum, bye. Sampai ketemu di next video ya.